Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik, sehat. Senang bertemu dengan Bapak. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak dalam eh, melakukan kegiatan. Jadi saya Korinul Khair Al-Farisi Pak, Ya, ya. eh, calon guru penggerak Angkatan 10, berkeinginan untuk melakukan interview sebagai salah satu kewajiban saya dalam melengkapi tugas dalam modul 3.1 yaitu demonstrasi kontekstual. Eh, jadi tujuan saya ingin melakukan suatu analisis dalam penerapan proses pengambilan keputusan. Jadi berdasarkan pengetahuan yang sudah saya pelajari dari paradigma, kemudian prinsip dan pengambilan pengujian keputusan di sekolah. Jadi saya diharapkan untuk dalam tahapan demonstrasi kontekstual ini, saya diharapkan untuk memahami mengenai keseluruhan materi dan praktiknya dalam hal ini kesempatan untuk meninjau bagaimana kita mengambil keputusan. Nah, dalam hal ini Pak, unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan itu, terutama dalam pengambilan keputusan yang ada dilema etika di dalamnya. Jadi sebagai pemimpin pelajaran itu kan sebagai pemimpin pembelajaran kita kan kadang menghadapi dilema etika dalam memutuskan sesuatu. Jadi saya akan melakukan wawancara kepada Bapak yang dalam hal ini Bapak sebagai kepala sekolah Pak ya, di SDN Sumber Pinang Sumber 2. Pinang 2. Alhamdulillah. Eh, jadi saya minta waktunya Pak untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama Pak, dalam kegiatan Bapak selama ini atau selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral, Pak? Kira-kira ada enggak, Pak, selama ini? Misalkan eh, Bapak harus memutuskan ketika ada murid yang dalam waktu cukup panjang, misalkan 2 bulan enggak masuk sekolah dengan alasan dia membantu orang tuanya bekerja sebagai buruh tani, gitu, Pak. Jadi ini kan dilema, Pak. Dilema etika antara anak ini harus mendukung orang tuanya dalam bekerja, mendapatkan penghasilan atau dia harus bersekolah. Nah, Bapak sebagai kepala sekolah, apakah pernah mendapatkan atau mengidentifikasi kasus dilema etika seperti ini? Oh ya, jadi yang jenengan maksudkan dilema etika itu anu ya, apa ada pertentangan kepentingan, Iya, ada betul Pak. kepentingan siswa, keluarga. Kalau siswa netral biasanya ya, Betul, antara kepentingan keluarga dan kepentingan sekolah. Jadi betul. satu sisi sekolah pengen mencerdaskan kehidupan bangsa karena itu amanat Iya, undang-undang. Sementara orang tua lebih membutuhkan si anak untuk membantu ekonominya. Karena kan memang belajar kalau dalam keadaan lapar itu juga agak susah, apalagi kurang nutrisi, karena belajar juga butuh energi. iya, Nah, eh, untuk pengalaman saya, untuk yang di sini, di SD Sumber Benang 2 ini masih eh, baru, saya lihat juga background status sosial ekonomi masyarakatnya lebih established lah, lebih lebih mapan meskipun apa namanya dari kata kaya itu masih jauh. Yang saya hadapi kasus yang saya hadapi banyak itu di SDN Darasono 4 waktu saya di sana. Jadi di iya, eh, Dusun Gumitir Desa Darasono itu di puncak bukit itu iya. banyak sekali kemiskinan ekstrim. Bahkan Hmm, bukan hanya diajak bekerja tapi dinikahkan. Itu hmm, untuk kelas 4 dan mulai kelas 4, 4, 5, 6 kelas atas itu mulai ada. luar biasa. Kelas 6 itu diminta untuk menikahkan orang tuanya. Kenapa kok diminta menikah? Agar orang tuanya segera bebas dari tanggungan
tanggung jawab untuk menafkahi. Jadi kalau sudah menikah, si anak ini eh, berpindah Otomatis, ya. tangan, anunya yang berkewajiban menafkahi sudah bukan orang tuanya lagi, tetapi adalah suaminya, gitu. Nah, karena memang di sana juga dari sisi ekonomi juga Hmm. sangat minus. Jadi lahannya di sana itu tanamannya padi sekali, setelah itu singkong, singkong kuning yang untuk tape Jember itu. Ya. Sehingga bisa dibayangkan kalau yang petani yang nanam padi bisa 3 4 kali, dia nanam padi sekali, setelah itu tanam singkong. Singkong itu 8 bulan. Jadi Hmm. baru panen setelah 8 bulan. Nah, sisa waktu itu biasanya digunakan untuk mata pencahariannya jadi tukang ngaritkan kambing atau sapi. Kalau bisa punya kambing atau sapi itu sudah termasuk lumayan di sana di Gunung Tirtoso. Nah, apa yang bisa saya lakukan ya di masyarakat itu kan pendidikan itu stakeholder-nya bukan hanya guru dan siswa. Stakeholder-nya di sana ada juga apa CSR juga, Hmm. ada CSR, kemudian ada dinas pendidikan, ada dinas sosial. Masing-masing kan punya peran tugasnya masing-masing. Jadi kita hanya mencoba untuk menyambungkan saja. Hmm. Seperti yang saya lakukan di Teras 4 dulu, saya minta CSR dari Senyum Media. Senyum Media itu yang punya Pak Khalid. Pak Khalid, nah akhirnya untuk kebutuhan yang dikhawatirkan masyarakat saat itu kan ya orang tua wali murid lah ya, terutama yang memegang anaknya itu kan sekolah dipandang sebagai beban karena meskipun tidak membayar SPP tetapi tetap saja harus beli buku, beli Alat-alat tas, tulis. sepatu, kaos kaki, seragam gitu. Nah, untuk yang itu dulu saya dibantu sama ini Hmm. Senyum Media dan Elkom saat itu. Alhamdulillah bisa teratasi. Nah, si anak alhamdulillah ya tidak semuanya. Alhamdulillah ada yang berhasil kembali sekolah gitu. Gitu Mas Faris. Jadi apa nih? Ya tidak selalu berhasil tapi ya karena kultur masyarakat ya. Tapi ya alhamdulillah adalah yang bisa Ya. kita selamatkan lah begitu. Alhamdulillah. Jadi eh, seperti itu Pak ya. Harus diputuskan bagaimana eh, mendapatkan keputusan yang terbaik. Apalagi kita harus mengutamakan murid. Kemudian dalam memutuskan itu Pak, eh, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Oh ya. Jadi eh, kan kalau memutuskan kan dilihat dulu kasusnya seperti apa. Apakah dia penting dan mendesak, apakah dia mendesak tapi tidak penting, ataukah penting tapi tidak mendesak. Nah, untuk yang penting dan mendesak itu biasanya kita tidak bisa untuk menunggu mengumpulkan musyawarah guru itu nggak bisa. Langsung kita lihat titik kedaruratannya apa, kemudian langsung kita ambil keputusan atau sikap. Tapi sepanjang di sana masih ada ruang atau waktu untuk mengajak duduk bersama yang berkepentingan atau yang biasa kita sebut dengan stakeholder tadi. Kita duduk bersama, kita bahas bersama, kemudian kita ambil langkah bersama. Seperti dulu di Darsono 4 itu jalan setapak menuju sekolah itu licin. Kalau hujan itu rawan jatuh itu karena tikungan nikung gini terus kemudian belok Ya, nanjak nikung belok terus jalannya tidak terpakai ini. tanah jalan tanah jadi begitu kena hujan licinnya minta ampun kalau bisa nggak jatuh itu hebat. Nah yang seperti ini kan masalah. Nah sementara sekolah dananya terbatas, kalaupun toh ada dana itu peruntukannya harus jelas, harus sudah ada di RKAS. Sementara itu kan darurat, misalnya musim hujan itu kan harus cepat itu, Ya. harus cepat. Nah, oleh karena itu maka yang berkepentingan terhadap sekolah dan jalan itu harus kita ajak bicara. Jadi
Pertama, saya adakan rapat guru. Rapat guru kira-kira seperti apa yang bisa kita lakukan. Ada yang usul buat paving, ada juga yang usul karena bahayanya lebih mahal, maka ada yang usul dirabat. Dirabat itu diplester. Terus ada lagi yang usul menghubungi anggota dewan. Karena kalau menghubungi anggota dewan kemudian dapat proyek, itu jalan 500 meter itu beres gitu. Hmm. Nah, akhirnya kita bagi tugas, siapa yang hubungi anggota dewan, siapa yang mengundang wali murid untuk diajak membuat jalan setapak tadi, paving atau rabat. Nah, di sana diputuskan bahwa satu, kita membuat jalan paving, karena kalau dirabat itu umurnya nggak panjang, jadi malah setelah dirabat kalau rusak jalannya malah berbahaya lagi. Akhirnya di paving, dia keputusan di paving. Paving lebar 60 cm, dan sepanjang 500 meter itu. Nah, anggarannya dari mana? Anggarannya karena saat itu masih belum panen, ya dicarikan pinjaman dulu. Kita cari Hmm. pinjaman, terus nanti sekiranya apa namanya masyarakat sudah panen itu membayar sesuai dengan kesepakatan. Jadi misalkan butuh semen berapa sak, siapa saja yang iuran semen, siapa saja yang apa namanya karena nggak bisa uang ya tenaga gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah titik-titik jalan yang rawan tadi yang bahaya untuk dilewati itu berhasil kita selesaikan. Meskipun tidak semuanya karena nggak nutut anggarannya, nggak, karena itu swadaya ya. Akhirnya nggak nutut, kemudian yang titik-titik yang berbahaya saja yang kita paving. Sementara kita juga menghubungi anggota dewan, apakah memungkinkan jika mengusulkan proyek di titik itu. Jawabannya memungkinkan, tetapi tidak saat itu. Karena usulan proyek itu sudah ditutup saat itu. Hmm. Sudah ditutup, kemudian anggota dewan tersebut memberikan solusi. Jadi pertama dibentuk Pokmas dulu, kelompok masyarakat, terus kemudian membuat proposal, disetujui RT, RW, kemudian Pokmas tadi dilegalisir atau divalidasi sama kepala desa dan camat. Jadi memang agak berbelit kalau menggunakan jalur itu. Itu pun proyek itu akan didapatkan jika yang sudah masuk, berapa yang sudah masuk ada yang di cancel atau ada yang batal. Sehingga hasil akhirnya sementara tidak bisa atau belum bisa dipaving semuanya, tetapi pada bagian-bagian Yang tertentu bahaya. yang berbahaya secara Swadaya. swadaya masyarakat, ya, baik sekolah dan orang tua wali murid. Baik, Pak. Dalam em, menghadapi kasus itu sampai proses memutuskan itu, apa Bapak memiliki ini, Pak, tenggat waktu atau Bapak membuat sebuah jadwal untuk menyelesaikan itu? Ya, ya betul. Eh, Jadwal itu kita buat karena kan satu saat itu saya nggak pengen PPDB di sekolah gagal, sehingga kita putuskan untuk eh, proyek itu kalau bisa selesai sebelum akhir bulan Januari. Karena Februari itu Jember kan sudah mulai Ya. PPDB. Kalau jalan masih kayak bubur begitu, saya nggak dapat murid. Kalau nggak dapat murid, bosnya turun. Kalau bosnya turun, perhab-perhab ringan di sekolah nggak akan sangat sulit lagi. Gitu. Baik, Pak. Sehingga kan untuk yang dari anggota dewan itu kita abaikan dan memilih swadana swadaya masyarakat. Yang mudah-mudahan nanti kalau tiba-tiba ada proyek yang di cancel itu bisa dialihkan ke sana kemudian bisa dipaving semua. Baik, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, sepertinya sudah mengcover tentang eh, personal-personal atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan. Apa yang Bapak sebutkan tadi seperti anggota dewan,
kemudian Pokmas itu merupakan faktor-faktor atau personal-personal yang mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan itu, Pak? Ya, jadi untuk kan setiap orang tuh punya karakter masing-masing ya. Ya. Jadi alhamdulillahnya anggota dewan tadi solutif gitu, Hmm. memberi jalan gitu. Cuma ya untuk yang Pokmas, kelompok masyarakat itu, karena itu kan kita berada di lingkungan masyarakat yang taraf pendidikannya rendah, Hmm. sehingga apa, waktu mengumpulkan pertama rapat Pokmas itu yang keluar malah justru, "Pak, nanti proyeknya saya yang kerjakan ya, Pak." Gitu. Jadi belum dapat proyeknya, tapi sudah minta proyeknya gitu. Sehingga ya agak sulit. Jadi masuk, kalau boleh dikategorikan malah masuk yang menghambat gitu, menghambat. Iya, Ini meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya begitu. iya, Pak. Dari semua hal yang disampaikan tadi, ini pertanyaan terakhir, Pak. Pembelajaran apa yang bisa dipetik, Pak, dari pengalaman Bapak dalam keputusan dilema etika? Ya, jadi bagaimana juga sekolah itu tidak terlepas dari masyarakat ya. Suatu hal yang menurut kita benar, terus kemudian menurut masyarakat itu kurang tepat, nggak bisa dipaksakan. Contoh seperti di sekolah yang eh, sebelumnya, yang sebelum saya di sini itu di SDN Subo 01, itu di belakang sekolah itu ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu buahnya tepat berada di atas genteng kamar mandi. Hmm. Kamar mandi itu sudah berkali-kali jatuh dan rusak, sehingga kamar mandi itu tidak kita fungsikan. Hmm. Nah, sebetulnya eh, menebang pohon itu mudah, tetapi kalau meyakinkan yang pemilik pohon Hmm. untuk menebang, memahamkan bahwa nyawa itu penting, itu ternyata masih kalah dengan ego, masih kalah dengan rasa menjadi tokoh masyarakat, Hmm. rasa bahwa dia orang yang disegani di sana. Nah, ini kan nggak bisa dipaksakan. Kalau misalkan kita malah emosi, ya, kemudian langsung kita tebang, itu nanti dampaknya saat PPDB lagi ya, saat PPDB kita kesulitan. Karena mungkin penduduk desa yang di sana akan dilarang untuk mengarahkan sekolah di sesi kita. Jadi akhirnya dulu yang ditempuh muter itu. Satu, menghubungi pihak yang berwenang, yakni kepala desa, kemudian menghubungi Babinsa dan Babin Kamtipmas, kemudian musyawarah lagi dengan Pak Carik saat itu, Pak Carik, kemudian dengan Pak Lingkungan, Pak Kaling, kepala lingkungan, baru setelah itu negosiasi terjadi dengan tokoh masyarakat. Kalau di sana itu, mohon maaf ya, itu dukun, jadi nggak ada yang Ya. berani. Tapi Oh, ketika gitu. ketika di apa namanya, kepala desa yang duduk di rumahnya itu nilainya beda dengan kepala sekolah duduk di rumahnya. Hmm. Kepala desa lebih dengarkan. Hmm. Alhamdulillah negosiasi terjadi. Jadi ya memang agak sedikit gak masuk akal, tapi kepala desa kan banyak akalnya juga. Hmm. Jadi minta kelapa tadi boleh ditebang asalkan diganti dengan pohon kelapa yang sama usianya, sama juga ada buahnya. Nah, kalau kepala sekolah nggak bisa nyarikan begitu, tapi kepala desa dan aparatnya alhamdulillah bisa. Nah, akhirnya eh, untuk mengganti itu, aparat desa hanya membutuhkan 250.000 untuk apa namanya, jasa memotong ini pohon kelapa tadi. Jadi pohon kelapanya tadi diganti di tanah yang lain yang sama pohon kelapanya, kelapa kuning. Ya. Akhirnya ya itu alhamdulillah selesai. Jadi coba kalau dulu langsung saya potong, saya nyuruh pesuruh untuk motong, itu mungkin kasusnya bisa panjang itu.
Oke, gitu Mas Faris. Ya, baik Pak. Luar biasa Pak. Saya juga melihat pengalaman-pengalaman dari Bapak dalam memutuskan itu eh, penuh dengan tantangan dan juga kadang ada kepentingan-kepentingan yang kita harus hadapi. Kemudian nilai kebajikan di sana juga saya dapat kasus-kasus dilema etika ini akan menjadi tantangan buat kita dalam pengambilan keputusan. Dan yang paling penting adalah berpihak pada murid ini Nah, intinya. betul. Sebagaimana konsep yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak Pak Wahyu Ya, untuk sama-sama Pak Faris. waktunya. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Semoga pertemuan ini bisa berikan manfaat untuk kita semuanya. Terima Ya, kasih. oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana Faris, kabarnya Ustaz? alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustaz, saya minta waktunya sebentar. Ya, Terima kasih Ustaz Dwi sudah eh, berkenan meluangkan waktu untuk saya. Jadi tujuan saya eh, ke sini Ustaz untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dalam hal ini memenuhi tugas modul 3.1 eh, terkait dengan pemenuhan tugas modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan. Jadi saya diminta untuk mewawancara pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan saya, eh, yang dalam hal ini saya nantinya akan mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bapak, eh, oleh panjenengan, terutama dalam kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan, kemudian saling bersinggungan, kemudian ada dilema etika di situ. Nah, jadi eh, saya nantinya dari hasil wawancara ini diminta untuk menganalisis praktik pengambilan keputusan, terutama yang ada kaitannya dengan dilema etika, yang nantinya mengandung 4 paradigma, 3 prinsip, dan langkah-langkah pengujian. Seperti itu, Ustaz. Jadi mohon berkenan Ustaz Dwi untuk apa, menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan dari saya. ya. Langsung saja ya Ustaz ya. Oke, silahkan. Eh, jadi yang pertama Ustaz, selama ini Ustaz, selama panjenengan memimpin sekolah ini, lembaga ini, apakah panjenengan pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Jadi bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus itu? Ambil contoh begini, Ustaz. Misalkan ada seorang siswa yang dia itu ketahuan bertengkar dengan temannya, di mana siswa ini adalah tokoh, eh, orang tua dari siswa ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan sekolah ini misalkan, atau tokoh terkenal. Yang satunya adalah siswa yang misalkan kurang mampu gitu. Namun dalam hal ini yang bersalah adalah siswa yang merupakan anak dari tokoh. Nah ini kan dalam pengambilan keputusan ini kan perlu kehati-hatian sehingga ujungnya adalah harus berpihak kepada siswa dan kita harus menjunjung nilai-nilai etika di situ. Apakah Ustadz Dwi Krisnanto pernah eh, mendapati kasus ini dan bagaimana Bapak atau Ustadz menganalisis? Oke, terima kasih Pak Faris. Kalau kasus yang sama mungkin tidak ada ya, tapi kasus-kasus yang semodel ya, semodel seperti itu pernah ada. Tapi yang biasanya kalau ada kasus seperti itu, yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi apakah ini
apa namanya, tadi yang Pak Faris sampaikan masuk dalam dilema etika atau enggak, saya mengidentifikasinya melihat dulu, apa namanya, permasalahan ini saya lihat dari sisi, misalkan si A itu saya beri sanksi, nanti bagaimana dampaknya, dan kemudian si B nanti kena sanksi, bagaimana dampaknya. Tapi sebelumnya itu saya biasanya akan mencari, apa namanya ya, informasi ya, informasi kenapa kok ini bisa bertengkar ya, apa yang menyebabkan dua anak ini bertengkar. Tentunya siswa itu bertengkar kan tidak kemudian tiba-tiba bertengkar, pasti ada pemicu ya. Jadi pasti ada pemicu, ada yang menyebabkan kedua anak ini bertengkar. Lah, sebelum saya apa namanya membuat suatu keputusan, tentunya kan saya mencari informasi ya. Informasi yang ya selengkap-lengkapnya ya. Bukan hanya sekedar informasi dari si A, dari apa namanya, katanya si A, katanya si B, tapi saya juga harus apa namanya, menghadirkan ya, menghadirkan dua siswa ini secara terpisah untuk mencari fakta ya, sebenarnya mencari informasi jelas-jelas sebelum saya menentukan, oh ini apakah permasalahan ini nanti masuk ke dalam dilema etika atau mungkin masuk ke dalam bujukan moral. Sehingga sebelum saya menentukan, oh ini dilema atau bujukan, tentunya saya membutuhkan fakta ya, membutuhkan informasi yang jelas terkait permasalahan yang sedang dihadapi kedua siswa ini. Baik, baik Ustaz, luar biasa. Jadi apakah yang panjenengan sampaikan tadi itu merupakan langkah-langkah atau prosedur atau mungkin ada langkah-langkah lain Ustaz? Atau prosedur yang memang panjenengan jalankan selama ini selama mengambil keputusan? Kalau saya selama ini memang prosedur yang paling penting ya tadi apa, mencari informasi Ya, sebelum saya menentukan, oh ini masalahnya tuh masuk dilema atau bujukan. Pasti yang saya lakukan adalah mencari informasi selengkap-lengkapnya dan sedetail mungkin, sehingga kalau prosedur ini saya lakukan, saya baru bisa menentukan identifikasi dan melanjutkan langkah berikutnya di dalam mengambil sebuah keputusan. oh ya, Karena kalau saya memutuskan segala sesuatu itu kemudian saya nggak tahu faktanya, nggak tahu informasinya, permasalahannya di mana, itu kan juga tidak mudah. ya, Karena mau ngambil keputusan kan butuh data ya, ya, butuh data, sehingga harapannya nanti keputusan kita tuh juga kalau ini menyangkut masalah siswa ya tidak merugikan siswa. Jadi walaupun kedua-duanya mungkin terlihat salah, ada yang terlihat salah atau bagaimana, tapi tetap kita berusaha gimana caranya siswa itu tidak kemudian kita beri sanksi yang justru itu merugikan siswa dan juga berdampak kepada sekolah. ya. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya Ustaz, eh, dari proses pengambilan itu, langkah-langkah itu, kemudian prosedur yang panjenengan ambil dalam mengambil keputusan itu, eh, tentunya ada beberapa yang yang panjenengan anggap itu efektif ya. Hal-hal apa saja yang selama ini langkah itu merupakan langkah yang efektif dalam mengambil keputusan, kemudian sekaligus merupakan tantangan. Apa Ustaz? Yang hal-hal apa yang merupakan ini tantangan, kemudian langkah ini adalah langkah efektif dalam mengambil keputusan. Kalau pengalaman saya, langkah Ya. efektif dalam memutuskan segala sesuatu adalah kolaborasi, Ustaz. Hmm. Kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan tergantung masalahnya apa ya. Misalnya kita masalahnya antar dua siswa, maka Hmm. pihak-pihak yang terlibat kan ada wali kelas, Ya. kemudian ada mungkin guru mata pelajaran yang ketika Yang misalkan terlibat yang langsung. terlibat di situ, misalkan ketika jam pelajaran matematika, maka saya harus berkolaborasi dengan guru matematika, juga dengan BK gitu. Ya. Karena tidak mungkin kalau saya itu ada anak bertengkar, karena saya nggak pernah masuk kelas ya. Jadi nggak mungkin saya tahu kondisi yang real gitu ya. Sehingga Hmm. saya harus berkolaborasi dengan guru mapel, BK, wali kelas ya. Itu perlu kolaborasi dalam hal misalnya mengumpulkan data, kemudian kita nanti menentukan langkah-langkah bagaimana nanti apa namanya, keputusan apa yang akan kita ambil Hmm. dengan data seperti ini, dampaknya bagaimana kepada siswa, dampaknya bagaimana kepada sekolah, dampaknya bagaimana kepada orang tua.
nanti juga bisa jadi kita akan melibatkan orang tua kalau masalah ini nanti nyangkutnya ke orang tua gitu ya. Karena nggak mungkin ketika anaknya punya masalah di sekolah kemudian kita menutup diri, orang tua tidak kita beritahu, kan tidak mungkin. Kita harus beritahu orang tua dengan cara yang terbaik tentunya supaya tidak memunculkan persepsi yang negatif kepada siswa atau Yes. sekolah gitu. Ya. Berarti memang kolaborasi itu dalam mengambil keputusan itu sangat efektif ya, Pak? Ya, menurut saya sangat Sangat efektif. efektif. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, apakah ada misalkan jadwal tertentu Ustadz dalam mengambil keputusan itu memiliki tenggat waktu atau penjadwalan dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika. Kemudian apakah Ustadz langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal? Jadi saya ada Ustadz punya tenggat waktu dalam menyelesaikan itu sebagai prosedur yang dijalankan selama ini. Kalau ini tergantung ini ya, tergantung tingkat kerumitan kasus atau tingkat kerumitan permasalahan ya. Ada kalanya beberapa kasus itu apa namanya mudah sekali kita selesaikan, itu nggak perlu butuh waktu lama ya. Jadi kalau ada beberapa kasus yang itu melibatkan banyak pihak, kemudian melibatkan orang tua, mungkin kita juga membuat jadwal. Misalnya, oh hari ini besok ketemu dengan apa namanya menghadirkan siswa, misalkan kita menggali informasi. Besoknya lagi kita harus diskusi dengan wali kelas, dengan BK, dengan apa namanya dengan guru mata pelajaran, atau mungkin berikutnya kita juga harus menggali informasi dari orang tua. Bisa jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian membuat siswa ini apa namanya emosi di sekolah, kemudian melampiaskan kepada teman di sekolah. Bisa jadi di rumah misalkan apa namanya dalam tanda petik misalkan orang tua broken home, atau mungkin anak ini sedang dimarahi orang tua kemudian kebawa ke sekolah. Kita juga harus bisa menggali informasi seperti itu sebelum kita membuat keputusan. Jadi ada kalanya saya membuat jadwal gitu ya, ada kalanya saya membuat jadwal di dalam menyelesaikan permasalahan, ada kalanya saya juga nggak terlalu lama di dalam memutuskan segala permasalahan. Jadi tergantung tingkat ya apa namanya apa kerumitan ya, kerumitan dari kasus. Ya. Baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada tidak Ustaz faktor-faktor yang selama ini ternyata itu mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan? Oke. Biasanya faktor-faktor yang paling apa namanya memudahkan saya mengambil keputusan adalah ya pertama kolaborasi ya dengan orang-orang, biasanya dengan para waka gitu ya, kemudian BK gitu ya. Kemudian saya juga kadang eh, diskusi dengan orang luar di apa namanya di luar sekolah gitu, misalkan psikolog gitu ya, atau mungkin kepala sekolah dari lembaga lain. Kadang saya juga diskusi itu dalam rangka apa? Mungkin lembaga lain tuh pernah mempunyai masalah yang sama dengan sekolah saya, kemudian nanti saya juga bisa mengambil apa namanya pelajaran, oh ternyata penyelesaiannya seperti ini, bisa enggak ya saya terapkan di sekolah saya dalam menyelesaikan masalah yang sama gitu ya. Jadi itu faktor-faktor yang saya kira cukup membantu saya ya, membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Jadi harus ya tadi komunikasi dengan waka, dengan orang-orang yang saya anggap memang bisa memberikan membantu saya menemukan solusi ya. Baik Ustaz. Nah ini pertanyaan terakhir Ustaz. Jadi luar biasa sekali dari pengalaman Ustaz dalam pengambilan keputusan tadi, sangat memberikan saya pencerahan. Jadi dari semua yang disampaikan tadi Ustaz, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Ustaz dalam pengambilan keputusan dilema etika? Jadi sebenarnya kan dalam hal apa namanya kemampuan mengambil keputusan kan kita harus selalu belajar ya, selalu belajar kemudian dari kasus-kasus yang berbeda, sehingga kekayaan kita, keterampilan kita dalam mengambil keputusan juga semakin bervariasi. Tapi satu hal yang saya ambil pelajaran selama menyelesaikan masalah kasus itu, yang pertama adalah dibutuhkan kematangan sosial emosional sebagai seorang pemimpin ya. Jadi
ketika memutuskan itu jangan sekali-sekali kita dalam kondisi yang emosi gitu ya. Jadi apapun masalahnya ya, bagaimanapun keputusannya, kalau kita memutuskannya dalam kondisi emosi, pasti itu akan berdampak tidak baik bagi individu, dalam hal ini bisa jadi siswa, bisa guru, atau bahkan ke sekolah. Jadi kita siapkan dulu ya, Ya. kesiapan ya, kematangan sosial emosional kita. Yang kedua juga kolaborasi ini ya, kolaborasi itu penting. Jangan mentang-mentang kita sebagai seorang pemimpin, kemudian semua permasalahan kita putuskan sendiri. Ya. Jadi kolaborasi itu ya kita melibatkan beberapa pihak yang kita anggap bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Jadi itu pengalaman saya, pembelajaran yang saya dapatkan selama memecahkan atau sebuah kasus masalah. Kemudian ketiga itu yang tidak kalah pentingnya bagi saya itu adalah eh, di dalam membuat keputusan atau memutuskan permasalahan siswa atau guru itu tetaplah kita juga menggunakan perasaan gitu ya. Artinya tidak saklek terhadap peraturan, tetap kita menimbang ya, artinya mengkolaborasikan antara peraturan dengan perasaan Sisi kita. manusiawi. Jadi kan sisi manusiawi kita harus memunculkan empati ya. Kita bisa jadi anak ini bersikap seperti ini, ada hal yang mungkin di rumah itu belum terpenuhi sehingga pelampiasannya ke sekolah, atau guru misalkan mungkin ada masalah di rumah sehingga kita juga harus menggunakan empati atau dari sisi perasaan kita untuk memutuskan sebuah permasalahan atau membuat sebuah keputusan. Jadi minimal 3 itu yang pembelajaran yang bisa saya ambil selama saya menyelesaikan masalah-masalah di sekolah. Baik Ustaz, luar biasa sekali diskusi kita, hasil wawancara yang sangat bermakna buat saya. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmah, memetik pelajaran dari apa yang sudah panjenengan sampaikan. Dan terima kasih banyak Ustaz sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kedepannya setelah modul 3.1 ini saya bisa mulai dalam pengambilan keputusan lebih baik, kemudian lebih hati-hati lagi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di depan. Baik, terima kasih Ustaz. Amin, terima kasih Pak Waris, semoga sukses. Amin. Terima kasih banyak, semoga panjenengan sehat selalu dan sukses juga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.